Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Ilmade Sabrini, reporter tribunsorong.com. Tribuners, ada yang bisa tebak gak? Saat ini, belum. Hai Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Ilmade Sabrini, reporter tribunsorong.com. Tribuners, ada yang bisa tebak nggak sekarang saya ada di mana? Biasanya nih warga Sorong sudah tahu nih kalau background saya belakangnya seperti ini. Saat ini saya sedang berada di dalam area Gedung Keuangan Negara. Bisa kita lihat di belakang saya ada siapa ya kira-kira hari ini di konten komunitas Blast kali ini. Kali ini Tribuners, tribunsorong.com akan mewawancarai atau kita akan bincang-bincang santai sore-sore bersama komunitas Sorong Runners. Gimana sih keseruannya? Yuk ikutin yuk. Halo. Hai, dengan siapa? Jahan. Kakak Johan. Maaf ya, ini sambil nge-live di sini soalnya. Nggak ada yang nge-live juga, Mbak. Sama-sama live. Iya bener, sama-sama live. Kak Johan, Gitu. saya Sip. Ilmade Sabrini dari Oke. tribunsorong.com Sip. yang akan mengulas lebih jauh, lebih dalam lagi tentang Sorong. Bener. Perkenalkan, saya Ilmade Sabrini. Salam kenal semua. Ikutin live-nya ya sampai habis ya. Ya ini live di Tribun juga kan ya Mbak ya? Ya, live di Tribun juga. Di YouTube-nya. Oh kok juga. di YouTube-nya, di IG-nya juga Di berarti? Facebook. Oh di Facebook, di YouTube. Jadi teman-teman yang ingin nonton live-nya bisa langsung menuju. Ya ampun, burik banget gue. Gak apa-apa, bro. Gak apa-apa. Burik banget Yang gue. penting semangat larinya harus nggak boleh burik. Bener nih, makanya saking rajin lari akhirnya diburik nih. Yang penting skincare-nya lancar. Bener. Jadi Jadi kita ngobrol-ngobrol sama Jo, gimana sih sebenarnya komunitas Sorong Runners itu apa sih? Kan bisa Iya. jelasin. Aku manggil kakak aja ya. Boleh. Tapi kami di Sorong Runner itu biasanya panggilnya Om sama Tante. Om sama Tante. Jadi Om Johan Om gitu. Johan, oke, Om Seperti itu. Johan. Tapi nggak apa-apa, kita silakan Om aja. Johan ya. Oke, siap. Ya, Om Johan bisa dijelasin nggak sih ke Tribuners semua sebenarnya Sorong Runners ini tuh komunitas apa sih? Oh iya benar. Jadi pemirsa semuanya pemirsa. Nah, ngomongnya Tribuners sih. Oke. ngomongnya Tribuners. Oke Tribuners, jadi Sorong Runner itu adalah komunitas lari di Sorong yang terbentuk pada tanggal 1 Juli 2015. Jadi usianya sekarang tuh udah 8 tahun. Oh, gitu. sudah 8 tahun, lama juga Iya, ya. bener. Jadi kami tuh di Sorong Runner tuh sudah beberapa juga member kami tuh ada yang atlet gitu. Oh, ada yang atlet Atlet juga. lari, bener. Kemarin juga ada menyumbang kalau nggak salah emas sama perak. Wow, keren. Kayak gitu Mbak di Sorong Runner tuh. Jadi emang dan memang moto kami itu adalah membuat orang menjadi sehat dengan berlari. Betul. Tribuners, buat kalian yang suka banget lari, pengen sehat, ataupun kalian lagi sedang menjalankan program diet ya Kak ya? Iya bener, Ya? nah tuh bener. Oh, Cocok iya, banget bener. untuk gabung di Sorong Runners. Bener. Nah, tapi Tribuners ini mau tahu nih gimana sih Kak caranya kalau misalnya mau join di Sorong Runners, caranya gimana? Oke, baik Tribuners. Jadi kalau kalian mau gabung ke Sorong Runner, itu tuh minimal ada 3 kali latihan. Oh, ada 3 kali latihan. Iya benar. Jadi kami tuh punya jadwal setiap minggu tuh ada 4 kali, Mbak. Oh, 4 Jadi kali. kasihan. Manggil kakak aja nggak apa-apa. Oh, iya. Baik. Kami ada 4 kali latihan. Oke, Jadi besok ada latihan. Oh, besok hari Minggu ini? Hari Minggu bener. Jam? Besok latihan jam 7 besok. Oh, jam 7. Jadi besok Oke. tuh ada Sunday morning run. Oh, Sunday morning run Tribuners. Sunday morning run. Dan juga besok itu ada di Selasa malamnya itu ada night run dan juga di Kamis malam ada latihan strength, latihan kekuatan, kestabilan dan ini adalah semacam latihan yoga gitu hari ini. Dan coach kami itu adalah coach yang
sudah terlatih. Jadi memang Coach Alfian dan Coach Irfan dan ada beberapa coach yang lain itu adalah orang yang memang sudah kompeten. Juga sudah punya lisensi menjadi pelatih di peserta Papua Barat. Jadi Kak, untuk besok ini terdekat nih, besok ini Bener. jam berapa sih kira-kira Tribuners kalau mau datang tuh jam berapa? Oke, Tribuners dan juga member Sorong Runner dan juga masyarakat Sorong pencinta olahraga lari, besok kalau kalian mau gabung, kami besok nanti ada kegiatan Sunday Morning Run besok lari di hari Minggu di jam 7 dan besok nanti kumpulnya di GKN Sorong sini, Kak. Oh iya Kak, kalau misalnya nih ada Tribuners ya, aduh Kak aku nggak punya sepatu running nih, atau aku nggak punya baju yang olahraga gitu, itu gimana Kak? Nggak usah datang. Bercanda ya Tribuners ya, bercanda ya Tribuners ya. Jadi emang gini teman-teman ya, Tribuners dan juga teman-teman Sorong Runner, bagi kalian yang misalkan minder nih belum punya sepatu atau belum punya jersey gitu, datang aja. Kita di sini tidak melihat tidak adu outfit guys. Jadi kita memang di sini sama-sama punya tujuan buat sehat dengan Sorong Runner dan lari bersama gitu. Jadi nggak usah minder kalau nggak ada sepatu atau nggak ada jersey, nggak usah minder guys, pulang aja gitu. Enggak dong. Jadi kalian tuh nggak usah minder, Tribuners, tinggal datang aja besok. Di mana Kak? Di GKN Sorong nanti di jam 7 pagi di GKN Sorong, dan nanti kami akan start di sini dan rutenya nanti pantau aja IG Sorong Runners gitu. Oh ya, untuk media sosial nih Kak, kira-kira Tribuners sih mau tahu media sosialnya Sorong Runners tuh biar nanti follow kan? Oh benar. Oh iya Tribuners kalau mau tahu tentang informasi seputar Sorong Runner bisa follow akun Sorong Runners, dan juga nih teman-teman runner Sorong nih teman-teman Tribun juga kalau mau follow di Tribun Sorong ya. Iya. Di Tribun Sorong bisa follow tuh. Pokoknya media terupdate lah di Sorong ya. Pokoknya terbest, termantap gitulah, dan ini kerjasamanya itu dengan Kompas guys. Jadi memang sudah terpercaya gitu. Seperti itu. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol sama kegiatan teman-teman Sorong Runners, boleh nggak nih Om? Boleh, sangat boleh. Yuk, Tribuners kita lihat yuk keseruannya ya. Ini ada juga nih temen Tante Lucy yang dia itu badannya besar banget waktu itu, tapi karena gabung dengan Sorong Runner akhirnya tubuhnya menjadi lebih proporsional ideal, lah ya. Ideal gitu. Diliput Kak. Kita ke coach. Kita ke coach dulu. Oke, begitu dulu perbincangan saya dengan Mbak dari Oke, sisi berikutnya ya, kita sama-sama ya. Siap. Pegang aja, Kak. Oke, bisa? Oke, sekarang kaki kanan di depan. Tangan naikin ke atas semua, tangan kanan. Tarik nafas. Turun, masukin ke bawah. Putar. 1, naik. 1. Turun. 2, naik. Turun. 3, naik. Turun. 4. Turun. 5. Turun. 6. Turun, mantap Omel. Full ke dalam, buka ke atas full. 7. Masuk full, atasin. 8. Mutar lagi.
9, tumit belakang, maksimal ke belakang. Terakhir, Terupdate seputar kota 10. Oke, sip. Diri dulu, istirahat. Pas. Aduh, jahitan. Breathing dulu. Oke. Hai Tribuners, sudah lihat kan tadi gimana keseruannya dari Sorong Runners saat latihan? Yang bawa minum dulu. Saat ini sekarang saya mau ngobrol lebih lanjut dengan salah satu coach dari Bagiin minum Sorong dulu. Runners. Bagi-bagi. Jadi kita kenalan yuk. Oke, Halo halo. Coach Apa kabar? Ilma. Selamat sore. Selamat sore. Sore, saya Alfian. Coach Alfian. Ini Coach Alfian Ya. salah satu coach di Sorong Runners ya, Ya, betul ya benar. Coach? Ya Coach, tadi kita sudah berbincang dengan salah satu anggota ya, Ya, oke. Om Jo, Oke. ya Coach. Tapi kali ini kita berbincangnya lebih terkait keilmuan running nih. Oke, siap. Oke, boleh lihat ke sana Coach? Oke. Oke. Mungkin kita perkenalan dulu Coach. Sebenarnya Coach Oke. ini backgroundnya bagaimana? Oke. Silakan, Coach. Perkenalkan, nama saya Alfian. Saya seorang fisioterapi lulusan dari Universitas Kristen Indonesia tahun 2012. Saya spesifikasinya sekarang saya lebih ke olahraga. Jadi dominannya lebih ke lari. Oh, lebih ke lari ya. Ya. Kenapa sih Coach lebih milih lari daripada olahraga lainnya, kan banyak nih, Ya. kardio-kardio nih. Kebetulan juga saya berkecimpung di dunia lari itu sejak 2015. Oke. Itu waktu saya masih di tempat kerja saya lama masih di Jakarta. Saya balik ke sini, saya gabung dengan komunitas Sorong Runners juga. Oh, Dan di komunitas Sorong Runners juga nih kami sebenarnya ada 2 coach. ada dua tiga, coach. sorry. Oh, 3. 3 coach conditioningnya, pelatih fisik ada 2 orang, level 1 dan level 2. Saya sendiri sebenarnya medical coach. Itu bisa jelasin nggak? Medical Nah, coach itu seperti apa? Nah, medical coach itu sendiri adalah tidak hanya menangani rekan-rekan pelari yang mengalami cedera untuk back to sport lagi, tetapi kami juga berkolaborasi dengan rekan-rekan pelatih fisik untuk meningkatkan kemampuan fisik rekan-rekan runners. Di situ kayak Coach Irfan dan Coach Leon, mereka lebih ke strength trainingnya, terus basic larinya, running formnya itu dari mereka. Nah, saya sendiri lebih ke mobility, stability untuk latihannya, dan biasa untuk rekan-rekan yang mengalami cedera lari bisa konsultasikan dan saya kasih home program untuk latihan biar mempercepat recovery-nya. Oh ya Coach nih, mungkin di luar sana nih Tribuners ada yang baru mau mulai lari nih, Ya. kayak pemula sekali Coach. Nah. Kira-kira apa sih tips untuk pelari pemula nih? Ya, pelari pemula, saran saya pribadi sebenarnya sebagai seorang pelari jangan kejar kencangnya dulu. Yang penting bangun konsistensi dulu, karena lari itu olahraga yang menurut saya menyenangkan. Mungkin orang banyak bilang olahraganya mahal semua, rata-rata menurut saya olahraga itu mahal. Tergantung gearnya masing-masing kan. Tapi senyaman mungkin lakukan kegiatan itu dengan konsistensi. Dengan konsistensi itu sendiri kalian bisa menambahkan target kalian nantinya ke depan, seperti mungkin dari pace, tingkat kecepatannya, dari jaraknya, itu ke depannya akan lebih berkembang dengan konsistensi yang kita lakukan. Oke, kalau di luar sana nih biasanya, aduh kalau pagi tuh sibuk nih kerja, terus pulangnya tuh baru sore jam 6 sore atau jam setengah 7 tuh baru pulang Coach. Boleh nggak sih sebenarnya kita lari tuh saat malam Coach, gimana menurut Ya, Coach? lari malam sendiri itu banyak dilakukan di setiap negara. Di setiap negara, seluruh negara ada lari malam. Tergantung cuaca. Pertama yang dilihat itu kondisi cuaca, kondisi fisik kita, kondisi cuaca lingkungan sekitar, dan kondisi keamanan trek larinya sendiri. Nah, kenapa saya bilang aman? Karena secara metodologi dan secara penelitian sendiri, lari malam itu belum ada penelitian yang merugikan. Oh, oke. Nah, selama itu masih di batas stamina kita lagi bagus, kondisi fisik kita lagi baik. Memang ada beberapa lebih ke saran, bukan penelitian, saran kenapa olahraga malam sebenarnya tidak terlalu ditekankan karena saat malam itu tubuh memang butuh istirahat. Oh, ya, Di mana hipotalamus kita sendiri itu fungsional untuk mengatur suhu tubuh kita. Nah, makanya saya bilang tergantung suhu juga lingkungan. Nah, dan kalau sudah terbiasa, oke boleh. Tetapi kalau yang belum terbiasa lari malam, itu baiknya dilakukan dengan level yang mudah dulu. Baik dengan jarak yang lebih kecil, intensitas lari yang lebih ringan, dan tetap kondisi fisik yang bagus dan lingkungan yang baik dan aman. Oke, satu lagi nih mau tanya
Coach, kalau di luar sana nih Tribuners nih biasanya kan ada yang memulai program diet ya Coach ya. Jadi misalnya tubuhnya gemuk begitu. Kira-kira lari itu ada efeknya nggak untuk mengurangkan lemak gitu? Ya, lari sendiri sebenarnya itu olahraga kardiopulmonal, baik itu kesehatan jantung paru. Nah, untuk mengurangi berat badan, tidak hanya lari. Berat badan itu harus kita atur dengan pola makan, Iya betul Coach. lari, dan cross training olahraganya. Angkat beban, di mana angkat beban itu kita tahu sendiri, angkat beban itu pembakaran lemaknya itu 1 kali 24 jam. Jadi mengapa harus latihan beban hari ini, besok harus rest, besok lagi latihan beban, karena memang pembakarannya full. Dan lari memang bisa menurunkan berat badan, menurunkan lemak tubuh, tapi intensitasnya berbeda. Efisiensinya sendiri kalau dari saya pribadi memang harus dikombin dari diet, dari pola makan, diet, Jam istirahat juga ya Coach? Ya, istirahat juga penting, karena kalau tubuh tidak kita push dengan latihan bukan berlebihan, latihan yang tinggi tapi kurang istirahat, itu malah merusak, bahkan lebih cenderung gampang cedera. Kalau misalnya ada nih runners pengen lari setiap hari, lagi semangat-semangatnya nih, sebenarnya lari setiap hari tuh baik nggak sih Coach? Untuk atlet, bisa. Kalau atlet bisa Tribuners. Nah, karena atlet sendiri mereka punya program latihan tertentu yang mana recovery-nya itu lari tapi dengan pace yang tertentu, dengan ringan. Itu ada tim coach mereka, pelatih fisik, tiap atlet sendiri ada. Tapi kalau pemula, saran saya untuk pemula baiknya jangan. Tiap hari jangan. Susun rencana latihan kita yang seminimal mungkin dapat kita pahami dan tubuh kita pahami. Adaptasi tubuh kita, terus kondisi fisik dan mental kita juga harus dijaga. Sama jam kerja. Aktivitas sekolah, anak sekolah, orang kerja, jadwal kerjanya orang yang beda-beda. Nah, saran saya sendiri 3 kali seminggu itu sudah cukup. Jadi hari ini latihan, besok rest, besok lagi latihan. Jadi latihan off gitu ya? Off-nya itu juga bisa dimasukin ke sesi kayak strength training, angkat beban, boleh. Mungkin olahraga cross training lainnya, mungkin berenang, boleh. Sepedaan, boleh. Tapi dengan intensitas rendah supaya tubuh juga lebih terbiasa dengan saat kita naikkan intensitas latihan, tubuh sudah siap. Oh, begitu dia Tribuners, dicatat ya. Catat baik-baik ya Tribuners ya. Itu tadi tips dari Coach Alfian. Tapi saya mau tanya lebih lanjut lagi nih tentang apa aja sih Coach biasanya kesalahan-kesalahan runners pemula nih yang sering banget terjadi. Jadi biar Tribuners nih yang baru semangat-semangatnya lari nggak melakukan kesalahan yang sama. Gimana Coach? Kesalahan pertama yang lagi hype-hype-nya anak pemula yang sangat berlari, entah dengan lingkungannya atau dengan kerabatnya, itu pertama tuh jelas pola latihan yang tidak tersusun. Seperti tadi dibilang, tiap hari boleh nggak tiap hari lari? Sebenarnya itu jangan. Itu pertama. Kedua, asupan nutrisi dan gizi. Itu sangat sering terjadi karena rekan-rekan yang intensitas lagi hobi larinya walaupun cuma 5 kilo, 10 kilo, tapi hampir tiap hari, kondisi yang masuk ke tubuhnya, konsumsi dan asupan nutrisi yang masuk ke tubuhnya sangat kurang. Itu yang bisa membuat dia drop. Dan tidak adanya cross training. Cross training seperti ada strength training, mungkin latihan penguatan, itu sangat hampir setiap cabang olahraga punya program strength training, di mana tubuh dilatih agar lebih siap untuk melakukan olahraga tersebut dengan optimal. Dua itu aja sih, sama istirahat. Oh betul, istirahat Tribuners, jangan begadang ya Coach ya. Tuh Tribuners, tadi tips dari Coach. Oh ya Coach, biasanya kan kalau lari nih ya, biasanya saya lari, terus ini saya tuh suka sakit ini nih, bagian ini, kemudian sama daerah ini, perut yang ini. Itu kira-kira kenapa dan cara mengatasinya gimana Coach biar nggak sakit gitu? Pertama biasa kalau kram perut itu banyak rekan-rekan juga yang kena. Itu kemungkinan besar dengan pola napasnya. Pola napas orang itu kan berbeda-beda. Ada yang pakai tipe 22, 21, tarik napas 2 kali, buang 2 kali, ada yang 2 kali, 1 kali. Beda-beda tiap orang. Itu tinggal kita sesuaikan dengan kita sendiri, tubuh kita sendiri. Kemudian kalau untuk chest pain itu biasanya itu postural. Jadi itu kurangnya running drill kurang dilatih. Jadi posturalnya yang harusnya lebih relax, lebih ayunannya lebih slowly, lebih enak, lebih enteng. Tapi karena posturalnya jarang dilatih, running drill yang nggak terlatih, makanya form larinya sendiri pun berpengaruh. Berpengaruh ya. Itu bukan hanya ke chest, bisa ke back, bisa lower back, bisa ke hip pain juga bisa, bahkan ke knee pain juga sering. Oh ya pantesan ya Coach. Jadi paling sering ya back pain sama neck pain paling sering.
yang kalau saya sih rasanya di sini nih coach Ya. ya, di back pain. Kadang-kadang larinya pelan, ayunannya cepat. Oke. Larinya cepat, ayunannya slowly. Harus sesuaiin. Jadi memang harus Harus. running drill, sering-sering. Tidak semua, tidak hanya pelari pemula, pelari yang hanya penggiat, tapi atlet pun warming up-nya ada selalu drill. Kita bilang IBC drill, IBC running drill. Itu wajib untuk kita masukin. Ini coach tadi ngomongin warming up nih. Hmm? Biasanya tuh kadang ada ya tribuners yang aduh males Ya. warming up nih, udah langsung gas lari aja. Itu Ya. sebenarnya seberapa penting sih coach warming up sama cooling down Ya. gitu setelah Warming up sendiri, sesuai namanya sendiri kan tuh fungsionalnya untuk mempersiapkan tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang akan kita lakukan. Dan cooling down sendiri menjaga supaya tubuh kita tidak terjadi kayak penumpukan asam laktat, otot yang bikin otot kram, pain atau bisa DUMS, habis badan sakit-sakit setelah olahraga. Nah, pentingnya warming up sendiri itu pertama itu, kedua mencegah cedera. Oh, bener Nah. ya coach mencegah cedera ya. Cooling down juga sama. Kurang warming up, tubuh kurang siap, risiko cedera lebih tinggi. Oke. Nah. Terus coach sekarang saya mau ngomongin tentang outfit nih coach. Ya, outfit lari nih coach. Biasanya nih outfit lari nih itu seperti apa coach yang standarnya untuk pemula Lari. deh. Jadi untuk runners nih Ya. yang baru pengen fokus ke running Oke. gitu. Kira-kira outfit seperti apa yang dibutuhkan gitu? Dari Oke. mungkin dari head to toe gitu. Oke. Kalau saran saya sendiri, outfit atau gear lari itu kenakan senyaman yang nyaman buat tubuh kita. Oh, kesenyaman mungkin ya coach ya. Ya, soalnya senyamannya orang kan beda-beda. Ada yang produk yang lebih mahal, lebih murah, tapi dia nyaman. Nah, kemudian sesuaiin dengan olahraga kita. Kalau lari pakai sepatu lari, kalau mau basket pakai sepatu basket. Jangan samakan semua sepatu dengan olahraga yang sama. Itu sangat tinggi sekali potensi untuk cedera dan sangat merugikan buat tubuh kita. Kemudian kalau untuk outfitnya sendiri, baju sesuai yang senyaman mungkin, bisa baju yang memang untuk menyerap keringat, Oke. yang lebih adem di tubuh kita. Celana juga senyaman mungkin, kayak celana lari, betul-betul celana lari supaya lebih nyaman, performa kita juga meningkat. Sepatu apalagi, sepatu sangat penting. Selain sepatu coach, kalau untuk sepatu nih coach, kira-kira sepatu standarnya untuk lari tuh seperti apa sih coach? Bisa mungkin kasih contoh ke teman-teman kali ya, salah satu. Kita lihat dari sepatunya teman-teman, kira-kira standarnya sepatu lari yang nyaman dan affordable lah gitu. Standar sepatu lari menurut saya tiap orang beda-beda. Oke. Ya tergantung brandnya, tergantung anatomi kaki yang paling penting. Anatomi kaki ya. Dan larinya itu tergantung dia mau lari untuk apa, long run, lari easy running atau daily training, atau untuk latihan speed atau tempo. Itu beda-beda. Beda-beda ya? Ya, tapi kalau menurut saya pribadi, sepatu yang senyaman mungkin cari sepatu yang jenisnya daily training. Oh, daily training. Ya, itu itu buat seperti apa coach pemula. kira-kira? Dia bisa dipakai untuk slow pace, Oke. kecepatan rendah, kecepatan sedang, jarak menengah, jarak panjang lumayan bisa pakai. Itu paling aman sekarang. Oh ya coach, kira-kira nih soal ngomongin ini fasilitas running nih coach. Ya. Kalau di Jakarta kan fasilitas Ya, olahraganya banyak ya, di Ya. GBK mungkin salah Ya. satunya, kemudian di stadion-stadion maupun di tempat-tempat gym ya. Nah kalau di Sorong sendiri nih coach, kira-kira fasilitas untuk running sendiri di kota Sorong, coach nilainya seperti apa? Kalau menurut saya masih sangat kurang. Oh, masih sangat kurang. Ya. Oke. Ada beberapa bantuan dari rekan-rekan dari Ikatan Alumni Surabaya kalau nggak salah, di daerah wali kota dibikinkan track untuk running teman-teman. Tapi kalau menurut saya track buat lari umum ya. Tapi kalau menurut saya memang masih kurang karena memang dari jaraknya, dari lingkungannya juga, keamanannya. Yang saya senang itu, yang menurut saya masih cukup bagus itu yang di alun-alun Aimas. Oh, alun-alun Aimas. Nah itu memang dia ditempatkan secara tempat lebih aman, orang berlari di situ, aman dari jalan raya. Kebanyakan jalan raya kan. Kalau sendiri kita lihat aktivitas mobilitas dari lalu lintas masih sangat padat, tingginya resiko kecelakaan. Ya menurut saya masih sangat kurang sih. Oke, jadi perlu ditingkatkan lagi ya coach. Ya mungkin fasilitas ini. bisa dibantu dari Pemda atau pihak swasta, dibuatkan wadah di mana kita penggiat lari. Sebenarnya penggiat lari di Sorong ini banyak. Apalagi yang anak-anak yang baru selesai sekolah yang pengen melanjutkan ke
kedinasan, mereka kan latihan fisik. Misalkan paling tinggi intensitas latihan larinya tuh rekan-rekan yang seperti anak-anak baru lulus. Oke, Coach Alfian, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. thank you juga. Itu dia tadi Tribuners, bincang-bincang kita dengan Coach Alfian. Oh ya, Coach Alfian, kalau punya Instagram mungkin Oh iya, nama bisa Instagram di-follow? saya Alfian SR. Alfian. Alfi pakai V, Alfian SR. Oke, itu dia Tribuners. Terima kasih Coach atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, Tribuners, itu tadi bincang seru-serunya dengan komunitas Sorong Runners. Gimana? Tertarik buat gabung nggak? Kalau misalnya tertarik buat gabung, kalian bisa banget tadi ya follow media sosial Sorong Runners, dan juga kalau mau tahu informasi dan berita tentang olahraga ataupun tentang info update lainnya di Kota Sorong, jangan lupa baca tribunsorong.com. Oke Tribuners, jangan lupa ya follow dan subscribe semua media sosial dan channel YouTube-nya Tribun Sorong. Oke, saya Ilma Desabrini, sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Bye-bye. Nanti. Terus baru dekat.